Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu, baharuilah hati dan pemikiran kami ya Tuhan, supaya seluruh diri kami, kehidupan kami, hanya tertuju kepada firman-Mu yang hidup pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 3 ayat 16-23. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Baik dunia, hidup, maupun mati. Baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, renungan pagi edisi 29 Juli 2020. Jangan menipu diri sendiri. Seorang penjual obat penumbuh rambut menawarkan dagangannya. Sambil menunjukkan sebuah botol, ia berkata, "Saudara-saudara, ini obat penumbuh rambut yang paling mujarab. Tinggal digosokkan saja, rambut saudara pasti tumbuh dalam tempo hanya 1 minggu. Saya jamin 100% berhasil, dan kalau tidak, uang Anda akan kembali." Orang mulai ramai berkerumun, tertarik dan membeli obat itu. Khususnya mereka yang kepalanya bermasalah dengan urusan rambut. Tiba-tiba angin bertiup begitu kencang dan meniup lepas topi si penjual obat. Sontak semua orang terbelalak. Hah? Rupanya kepalanya juga botak. Dasar tukang tipu. Mereka kecewa dan mencaci maki si penjual obat. Saudara-saudara, itu contoh orang yang menipu dirinya sendiri. Alkitab menyatakan bahwa orang yang menipu dirinya sendiri, mereka itu tidak memiliki keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Itulah sebabnya Alkitab memperingatkan supaya kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ditegaskan bahwa orang yang menipu diri sendiri adalah orang yang hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, di jemaat Korintus beredar penilaian dan komentar miring tentang Paulus. Kerasulannya digugat dengan opini dan tuduhan buruk dari kalangan tertentu. Tapi Paulus tidak goyah karena ia tidak menggantungkan penilaian atas dirinya dan kepada masyarakat sekitarnya, melainkan pandangan pada Tuhan. Paulus membela dirinya dan mengatakan kerasulannya bahwa dia adalah rasul Tuhan, bukan penipu. Terhadap jemaat pun, ia berharap hal serupa, memandang diri menurut apa kata Tuhan, yakni sebagai bait Allah dan tempat kediaman rohnya. Ayat 16-17. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, ditutup di ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. You are Christ and Christ is God. Kamu adalah milik Kristus dan Kristus sendiri adalah Tuhan. Saudara-saudara, dalam sekali maknanya bahwa kita yang telah percaya kepadanya, kita sudah menjadi milik Tuhan. Kalau sungguh saudara dan saya sadar akan status kita ini, maka kita tidak akan menjadi orang
yang mau dengan sengaja menipu diri sendiri. Mengaku berhikmat, tetapi kelakuan bebal. Tampak baik, tapi penuh dengan intrik tipu muslihat. Mengaku setia, tapi sukanya menyimpang. Mengaku beriman, tapi hatinya dipenuhi dengan rancangan kesehatan. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita yang telah percaya kepadanya, kita adalah bait Allah. Betapa kita sungguh-sungguh berharga di hadapannya. Betapa kita sangat dicintai olehnya, sehingga kita yang tak layak ini dijadikan baitnya, bahkan menempatkan rohnya dalam diri kita. Ayat 16. Dan ditegaskan lagi, untuk semakin meyakinkan kita bahwa kita ini sungguh-sungguh berharga di hadapannya. Di ayat 23 dikatakan, kamu adalah milikku. Saudara-saudara, betapa dalamnya rasa cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Karena itu, milikilah cara hidup yang jujur di hadapan Tuhan sebagai ciri bahwa kita adalah miliknya. Orang bijak berkata, yang paling pertama dan terburuk dari semua penipuan yang ada adalah menipu diri sendiri. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Kami adalah bait-Mu Tuhan, dan kami adalah milik-Mu. Suatu hal yang memperlihatkan bahwa betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami selalu menjadi orang yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus membaharui kehidupan kami, supaya kami terus berjalan, terus berjuang dan mengandalkan Tuhan, supaya kehidupan kami semakin bermakna. Peliharakanlah kami Tuhan sejauh hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.